Bab 2. Bertiga di tengah gelap. Pagi pertama tanpa ayah dimulai tanpa suara. Biasanya ada derit sepeda motor tua yang selalu dinyalakan ayah saat hendak berangkat kerja. Disusul suara cempreng radio kesayangannya. Tapi kini, yang terdengar hanya sendok yang menyentuh piring dan langkah kaki Nair yang menyiapkan sarapan untuk Raffi. Makan yang banyak ya, Vi. Kakak bikinin telur, loh, katanya sambil tersenyum tipis. Raffi mengangguk. Ia masih belum benar-benar memahami bahwa ayah tidak akan muncul lagi untuk mengelus kepalanya saat berangkat sekolah. Ia hanya tahu rumah mereka sekarang lebih sunyi dan ibunya lebih sering menatap kosong keluar jendela. Bu Mair duduk di meja makan dengan wajah pucat. Belum ada sepekan sejak kehilangan suaminya. Dan sekarang ia harus memikirkan banyak hal sendirian. Biaya sekolah, cicilan kontrakan, dan usaha kecil yang belum sempat dimulai. Hari demi hari berlalu dengan lambat. Bu Maira mulai mencoba membuat kue-kue kecil untuk dijual. Dengan oven sederhana dan bahan seadanya, ia membuat kue bolu kukus, risoles, dan donat kentang. Setiap pagi Nair membawanya ke warung-warung terdekat. Kadang bahkan menitipkan ke kantin sekolah. Bu, boleh nggak Nair bantu jualan di luar sekolah? Tanya Nair suatu pagi. Bu Maira hanya tersenyum dan menggeleng. Kamu belajar yang rajin saja, Nak. Biarkan ibu yang cari cara. Tapi Nair tahu, ibunya butuh bantuan. Maka diam-diam, ia mulai membawa beberapa bungkus kue ke sekolah dan menjualnya ke teman-teman. Kadang laku, kadang tidak. Kadang malah jadi bahan ejekan. Anak jualan nih, mau jadi dokter apa jadi pedagang? Cemooh seorang teman bernama Zaki. Anak orang kaya yang sering merasa paling benar. Nair menahan marah. Ia tahu, menjawab hanya akan memperpanjang hinaan. Ia menunduk dan menjauh, menggenggam uang seribuan dari hasil jualannya seolah menggenggam harga dirinya. Keluarga besar dari pihak ibunya semakin menjauh. Mereka datang hanya saat ada acara keluarga besar, lalu menyindir halus soal cara Bu Mair menghidupi anak-anaknya. Salah satu bibi bahkan berani berkata di depan Raffi, miskin kok ngotot sekolah, mending disuruh bantu jualan aja. Tapi keluarga almarhum ayah justru sebaliknya. Pak De Arman sering datang membawa beras dan minyak. Tante Lese membelikan sepatu baru untuk Raffi saat yang lama jebol. Meski mereka juga hidup pas-pasan, mereka tak pernah mengungkit-ungkit bantuan itu. Suatu hari, Pak De berkata pada Nair, bapakmu itu orang baik. Kami tahu kamu kuat kayak dia, tapi ingat, kuat bukan berarti harus sendiri. Nair mengangguk.